Biarkan kami seperti air yang mengalir. Biar kami rindu masuk di dalam aliran sungai kasih-Mu yang tidak pernah berhenti. Biar kami rindu untuk masuk dalam kebenaran-Mu. Biar kami rindu untuk mencintai Engkau dalam segala perkara. Maka itu Tuhan, Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu sekarang. Engkau curahkan kuasa Roh-Mu bagi setiap orang yang percaya. Dan biarkan mereka saat ini yang datang Tuhan, Engkau mengurapi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Berkat-Mu turun, kuasa-Mu turun, mujizat-Mu turun, urapan-Mu turun, kasih sayang-Mu turun, bahkan kemuliaan-Mu turun di tengah-tengah kami. Kami percaya itu hanya satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan di mezbah-Mu. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Haleluya, haleluya. Saudara, ada sukacita? Amin. Tapi saya lihat hatinya masih galau. Mungkin ada pikiran di rumah tadi. Mungkin saudara dalam kondisi lagi lemah. Saudara ada sakit penyakit malam ini. Saudara punya beban malam ini. Mari saudara satukan iman kita. Ada satu nyanyian yang mengatakan, duduk senang, berjalan senang. Saya mau saudara bangkit dan semangat, karena bukan pujiannya, tetapi kita mengimani bahwa tangan Tuhan ikut bekerja. Amin. Hari ini bukan ibadah biasa saudara, tetapi hari ini adalah KKR, kebangunan rohani bagi hidup kita, kebangunan rohani bagi langkah kita. Amin. Beri sorak-sorai saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keadaan, situasi, keadaan bumi ini sudah tidak bisa diprediksi. Lempengan bumi sudah ada di seluruh dunia. Dan kita tahu bahwa perkara yang membuat kita itu tidak siap ketika kita memiliki sesuatu. Contoh, saudara, kalau lempengan bumi ini bergerak di segala arah, kalau kita masuk di dalam dunia roh, jadi bukan di dalam kasat mata, tapi di dalam dunia roh, saudara, lempengan bumi yang sudah bergerak ke segala arah ini memiliki sesuatu kekuatan aura yang tidak baik, yaitu aura kejahatan. Di tanah, ya saudara, itu akan terjadi. Salah satunya adalah saat orang mati dikubur, saudara. Kalau orang mati dikubur tidak ada kebenaran, tidak ada keselamatan, dia tidak akan mendapat masuk dalam kemah perhentian. Berarti roh orang itu nyangkut di antara alam sadar dan alam roh. Itu dunia roh, saudara. Lalu kemudian bagaimana caranya supaya pada waktu nanti Maranatha datang, orang yang mati ini sudah masuk dalam kebenaran Tuhan? Itu satu-satunya adalah ada dua cara yang Tuhan berikan. Satu, lewat hamba Tuhan dalam penglihatan, mendoakan, saudara, didoakan, tapi bukan arwahnya yang didoakan, tetapi didoakan dengan yang berhubungan darah, ya. Mungkin papanya belum selamat, didoakan. Mungkin juga orang nenek kita, emak kita, suami kita, anak kita yang keguguran, itu didoakan, saudara. Dengan didoakan itu maka oleh hamba Tuhan yang mendapat penglihatan diizinkan roh itu masuk dalam kemah perhentian. Nah, itulah yang dikatakan bahwa roh orang mati yang tidak bisa masuk dalam kemah perhentian, malaikat Tuhan turun dan ikut campur tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, lempengan bumi bergerak, roh yang gentayangan ini ke segala arah, dia menekan keluarga kita, hingga kalau tidak diputuskan, saudara, maka pekerjaan kita, rumah tangga kita, hidup kita, semuanya kacau balau. Makanya hari ini kita memutuskan roh itu. Kemudian bagaimana cara yang kedua? Cara yang kedua itu lebih dahsyat, di mana Tuhan sudah mati di kayu salib. Dia lahir ke dunia untuk kita, kemudian 30 tahun dia melakukan apapun menjadi tugas mulianya, menyenangkan hati Bapa, membesarkan kerajaan surga, sampai 30 tahun akhirnya dia mati di kayu salib. 3 hari dia di dalam kubur. Itu tujuannya adalah memberitakan perintah Tuhan, yaitu firman-Nya kepada orang-orang mati. Jadi itulah, saudara, makanya lempengan bumi yang bergerak
ke segala arah ini, dia akan berkuasa. Terutama di dalam bumi ini, saudara, dia akan membawa banyak kecelakaan. Ya. Contohnya di Palu ada, di mana lagi, saudara? Di tempat-tempat di mana kita tidak duga itu bisa terjadi, ya, saudara. Nah, aura yang di dalam bumi ini nanti saudara akan melihat gambarnya, itu akan mengikat kita. Kalau kehidupan kita yang sungguh-sungguh di dalam roh tanpa ada pimpinan Tuhan, maka hidup kita akan hancur bersama dengan aura di bumi tadi, penguasa kegelapan. Nanti saudara akan melihat tayangannya, di mana begitu buka itu tanahnya lebar, aura itu keluar, saudara. Ini hanya sekilas gambaran, jadi bukan nyata begitu, tapi ini kita hanya menggambarkan. Ya, kita tidak bisa menggambarkan yang asli, tapi kita menggambarkannya seperti itu. Sangat tidak menyenangkan. Kemudian kalau kita masuk di dalam udara, di sana pun juga gitu, saudara. Semuanya di udara pun penguasa roh kejahatan ini, saudara, dia berkuasa atas kehidupan orang-orang yang selalu setengah-setengah ikut Tuhan. Ya, apa tuh, Bu, setengah-setengah? Kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah membuka firman Tuhan, kita tidak pernah mengucapkan syukur, kita tidak pernah memuji-muji Tuhan. Karena pada dunia pada waktu saudara itu menjadi miliknya, saudara harus mempersiapkan diri saudara, sementara lempengan bumi bergerak ke segala arah, itu baik itu di bumi, di laut, di udara, dia akan menguasai hidup kita. Tapi kalau kita sudah mempersiapkan diri, maka kita itu seperti pohon kehidupan, saudara. Kalau pohon kehidupan itu banyak hamanya, banyak masalah di dalam rumah tangga kita. Kenapa? Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan penuh dengan banyak masalah, kenapa kok bisa kayak gini? Nah, itu satu pertanyaan. Apakah kita salah langkah atau Tuhan izinkan jalan salib itu berjalan? Tapi kalau lempengan bumi ini bergerak, saudara, kita tidak akan bisa tahu kapan kita menghadapi perkara yang tidak menyenangkan itu. Itu kalau dunia roh. Jadi kalau dunia roh itu tidak kelihatan, saudara. Kalau kita membeli rumah dan hidup kita ini selalu sakit-sakitan, ya, dan kita sudah berdoa, kita sudah lakukan yang terbaik, ternyata rumah itu ada rohnya. Bekas kuburan, bekas gantung diri, bekas rumah pohon besar, bekas rumah tua. Kita kan tidak tahu, dihias begitu rapi, harganya murah, ternyata rumah banyak setan. Nah, itu contohnya, saudara. Kalau lempengan bumi ini bergerak, kita tinggal di dalam rumah seperti itu, kita tidak akan bisa melewati hidup ini dengan keuangan kita, keluarga kita. Solusinya apa, Bu? Kita harus masuk di dalam pemeteraian berkat, yaitu doa berkat untuk rumah. Nah, itulah baru aman. Jadi semua orang, seluruh dunia ini, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, saudara, walaupun di luar dan di bawah ada mata-mata itu menggambarkan setan yang mengawasi hidup kita. Apalagi kalau kita ini anak Tuhan, iblis lebih suka, ya. Kenapa? Karena iblis ingin hidup kita ini dijauhkan dari cinta Tuhan. Ingat Rasul Paulus, awal mula dia jatuh cinta. Awalnya dia siapa? Awalnya dia itu pembunuh. Dia itu tidak suka dengan anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan dibunuh semua. Tapi begitu dia berjumpa dengan Tuhan, dan dia berkata, Saul, Saul, mengapa kamu menganiaya aku? Dari situlah Saul sadar, ternyata aku tidak layak, karena aku sudah membuat Tuhan sedih. Adakah malam ini sudah membuat Tuhan sedih? Mungkin sudah tidak membunuh, tapi saudara tidak menunjukkan saudara sebagai anak Tuhan. Saudara ini adalah terang-terang Kristus. Kalau semuanya ini menjadi terang Kristus, maka saya percaya gedung ini percaya sampai berapa kilometer. Karena kita itu memiliki cahaya kemuliaan Tuhan.
Makanya kalau kita sudah mendapat kemuliaan Tuhan, kita menyanyi sungguh-sungguh menghadap Dia. Aura kemuliaan Tuhan itu, aura kuasa Tuhan itu menyelimuti hidup kita, sehingga perkataan kita membawa berkat, perjalanan kaki kita membawa berkat. Tahun 2019 kita harus masuk ke sana. Kita harus mulai kita menyadarkan anak, cucu, mantu, suami, istri, satukan saudara untuk mengenal pribadi Tuhan. Kenapa? Karena lempengan bumi sudah tidak bisa diprediksi lagi. Keadaannya sudah kacau balau. Sebelum saya terangkan untuk lebih serius saudara, karena dunia yang nyata, alam yang nyata itu saudara lihat nanti di sini. Tapi kalau dunia roh nanti akan saya jelaskan. Tapi kalau alam nyata, saudara akan melihat gambar ini, film ini. Saudara akan melihat dan perhatikan bagaimana iblis sangat tidak suka dalam kondisi kita bahagia. Dia mau kita hancur seperti gambar ini. Ya, lempengan bumi bergerak, semua setan menghancurkan. Sebetulnya awal mulanya hidup kita ini sudah diberkati oleh Tuhan. Tetapi karena lempengan bumi yang bergerak seperti ini, maka aura kejahatan itu mengikat kita. Nanti akan saya teruskan, yang penting adalah filmnya lebih dulu, supaya saudara bisa mengerti apa kelanjutannya, dan kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu indah pada waktu. Kita lihat dulu filmnya, jangan ngelamun dan jangan kemana-mana, saudara perhatikan baik-baik, karena Tuhan ingin bicara di tengah-tengah kita lewat film ini.
saudara sudah menyaksikan bagaimana jahatnya iblis untuk mengacaukan dunia ini. Sebetulnya saudara, keadaan kehidupan kita ini, Bapa kita di surga sudah menciptakan seluruh dunia ini adalah milik kita dan sangat baik. Sangat baik. Tapi karena iblis iri dan dia tidak ingin kita bahagia hidup kita, maka dia mengadakan semuanya ini. Ya saudara, dan kita akan perhatikan karena tadi sudah saya katakan bahwa itu tadi adalah dunia nyata yang saudara lihat dengan kasat mata. Tetapi sekarang ini kita sadar saudara bahwa kita akan melihat dalam dunia roh. Ya saudara, jadi kita tidak perlu berdebat, kita masuk di dalam dunia roh. Mengapa kok saya berkata seperti itu? Karena saya sudah menjadi kesaksian hidup di mana saya pernah masuk dalam dunia roh saat koma. Nah, kita akan perhatikan lebih dulu firman Tuhan saudara. Di dalam kehidupan kita, harusnya kita saat-saat lempengan bumi bergerak ini, tahun 2019 sampai tahun 2022, saudara adalah hidup di dalam berkemenangan. Karena ini adalah akhir dari kehidupan kita, di mana akhir zaman terus berjalan, saudara. Tetapi perjalanan hidup kita harus menjadi berkemenangan. Kita lihat gambar ini lebih dulu. Di situ ada tema berkemenangan, itu ada mata-mata. Mata itu menggambarkan tentang dia selalu mengawasi keadaan orang-orang pilihan Allah. Bahkan orang-orang yang mencintai Tuhan yang setengah-setengah suam-suam kuku. Bahkan orang-orang atau hamba-hamba Tuhan siapapun saudara yang mengenal Tuhan, dia mengintai sampai kita itu kena. Dan kita perhatikan baik-baik saudara. Dan di sebelah kiri kanan itu ada tangan yang menggenggam. Itu menggambarkan setan lagi berkuasa atas bumi ini. Dia berkuasa atas hidup manusia karena kita suam-suam kuku. Tetapi Nahopi duku desiki ala pinema, dan dia berkata, karena aku bersama kamu, aku tidak akan tinggalkan kamu. Kini sikemala, karena Tuhan adalah sumber kehidupan kamu. Jadi saudara, kita ingat, walaupun bumi lagi dicengkram oleh kuasa kegelapan, tetapi walaupun sekitar kita ada mata-mata, tetapi dia berkuasa atas hidup kita adalah Tuhan di atas segala-galanya. Jadi saudara jangan takut. Kita akan perhatikan firman Tuhan lebih dulu dalam Matius 13 ayat 39. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Jadi semua yang dilakukan iblis tadi itu, saudara, itu akan hancur porak-poranda. Makanya di dalam firman Matius 13 ayat 39 menggambarkan tentang musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Tapi ingat, waktu menuai ini adalah saat-saat ini. Sementara saudara duduk di sini, hoki di siklema, aku menuai. Wahai tepi nama. Waktu menuai ialah akhir zaman. Waktu menuai ini adalah sekarang ini saudara. Dan para penuai itu adalah malaikat. Mengapa? Karena malaikat diberi tugas oleh Hugedesit, oleh Bapa kita di surga. Turun kamu di bumi. Jangan apa-apakan dulu dunia ini. Jangan pakai trompet sangkakala keberapa. Jangan dulu. Aku akan melihat kesetiaan orang-orang di muka bumi. Dan tadi sudah pertama kita melihat gambar ada trompet. Itu peringatan buat kita. Kalau trompet sangkakala sudah dinyalakan 1, 2, 3, saudara, kita tidak berdaya. Kita tidak bisa saudara menunggu. Sekarang ini adalah saatnya. Saudara harus memilih pilihan saudara. Saudara mau dituai oleh iblis, berarti saudara mendapat benih lalang yang akan suatu saat Maranatha datang kamu masuk ke neraka. Tetapi kalau kita masuk dalam benihnya tentang kebenaran Tuhan, benih yang penuh dengan kuasa Allah, maka saudara akan bertemu dengan para penuai itu, yaitu malaikat akan menuntun kamu, saudara, untuk masuk dalam kebenaran Allah. Siapa yang jadi tiang di api, saudara? Yang saat itu dia tidak boleh menoleh ke belakang, dia tetap menoleh ke belakang. Itu pun juga satu keluarga menjadi anak Tuhan. No,
mencintai Tuhan, satu keluarga selamat, saudara. Mari sekarang ini galakkan kita sebagai orang-orang pilihan Allah, jangan mau kita terpedaya oleh apapun. Kita harus fokus ke salib dan fokus dalam pekerjaan. Ingat, fokus ke salib dan fokus dalam pekerjaanmu. Jangan kamu menghambur-hamburkan. Kita ingat sudah tadi pertama kali tsunami, ya, saudara. Kita masuk dunia roh nih ya. Dunia roh ya saudara, bukan karena tsunami itu. Dunia roh, soal tsunami itu adalah air. Air yang menghempas seluruh apa yang ada di depan. Demikian juga iblis kalau hidup di dalam rumah tanggamu seperti tsunami, maka saudara pagi siang malam bekerja dihempas gitu aja, semuanya habis, saudara. Itu tsunami dalam roh. Saudara mau masuk ke tsunami yang dalam roh ini, kita tidak perlu ke sana. Kita harus siaga. Amin. Kita harus tahu bahwa Tuhan punya kuasa atas hidup kita. Dia menuntun kita untuk masuk dalam kebenarannya. Kemudian kita lihat lagi saudara yang kedua di sini saudara, karena saya tidak menghafal, kita akan melihat setelah tsunami kita akan melihat di tanah yang longsor di jalan. Saudara tahu tanah yang longsor? Kita tidak ada apa-apa, saudara. Tiba-tiba tanah itu turun gitu, bergerak. Saudara. Nah, kalau kita masuk dalam tanah longsor dalam dunia roh, saudara, ya dalam dunia roh, saudara, tanah yang longsor itu begini. Kita bekerja kaki keja kepala, kepala keja kaki, gak bisa apa-apa. Kenapa? Karena kita punya hutang yang banyak. Longsor, saudara. Hutang kita terlalu banyak. Jadi longsor, keuangan kita longsor, habis dimakan. Nah, sekarang ini kita tidak boleh ke sana. Kalau kita dulu tahun 2018 kita punya banyak hutang itu, hutang ini. Sekarang tahun 2019 perbaiki hidupmu. Jangan ada hutang piutang. Amin. Belajarlah untuk menjadi anak Tuhan yang berani menghadapi semua itu dengan baik-baik. Waduh Bu, rasanya aku tidak bisa hidup Bu tanpa hutang. Saudara jangan mengameni seperti itu. Marilah kita belajar perlahan-lahan, pasti bisa. Amin. Lakukan dengan tegas bahwa hidup saudara tahun 2019 harus punya ketegasan untuk tidak memiliki tanah yang longsor seperti itu. Kemudian kalau kita melihat saudara yang ketiga, permukaan bumi itu lubang bawah tanah. Itu kalau dunia roh saudara menggambarkan tanah yang tadinya diem-diem biasa. Mobil jalan, buka langsung masuk. Mobilnya masuk, semua masuk, saudara. Nah, itu menggambarkan tentang keborosan dalam rumah tanggamu, saudara. Hidup di dalam dunia ini, Tuhan Yesus sudah lahir ke dalam dunia waktu itu. Dia sebagai anak raja yang kaya raya, yang penuh dengan banyak permata dan emas, ya, jambut dan segala macam di surga. Dia mau turun ke bumi, tidak memakai bekal apapun. Dia hanya memiliki iman sebiji sesawi. Tapi dia sanggup dalam hidup ini. Walaupun berbagai macam iblis mencobai dia. Tetapi dia tetap tenang bersama Bapa di surga. Mari kita juga belajar saudara untuk tenang. Jangan kita itu lupa bahwa kita punya uang. Perhatikan baik-baik. Kita memiliki anak turunan, kita memiliki semua yang ada di depan kita ini tidak nyata. Kita tidak tahu hari ini, hari esok. Suatu saat saudara sakit, apa yang saudara lakukan? Suatu saat tiba-tiba ada sesuatu kecelakaan, kita juga tidak minta. Apakah saudara punya uang seperti itu? Jadi saudara, sebetulnya tanah yang longsor dari dalam itu saudara, yang ambles kasarnya ya, itu ada menandakan sebetulnya tabungan kita itu hancur. Tidak ada satupun yang masuk di dalam hidup di kita. Nah, itulah yang membuat masa hidup kita ini semakin menjadi tidak bisa berbuat apa-apa. Semakin miskin pribadi kita. Semakin kacau langkah kita. Nah, kita tidak boleh ke situ. Karena malaikat yang menuntun kita tidak akan izinkan kita. Tidak, dia berkata, jangan kamu seperti itu.
Kamu harus memiliki sesuatu yang berharga, di mana hidupmu itu tidak sampai kekurangan. Loh ya apa Bu, pas-pasan. Boleh kamu bilang pas-pasan, tapi pernah enggak uangmu ditumpang tangan? Pernah enggak kamu bekerja dengan jerih payah itu, kamu berkata, ini amplop dapat dari majikan, dari atasan. Pernah enggak amplopmu kamu doakan? Atau kamu langsung kamu bagi-bagikan? Ini rahasia, saudara. Kalau saudara betul-betul masuk di dalam kehidupan saudara dan keuangan saudara benar-benar nol, seperti tadi tanah longsor, saudara berkata pada Tuhan, Tuhan, tak serano hidupku, aku tidak tahu ke depanku kayak apa, tapi yang jelas setiap langkahku ini Engkau yang tuntun. Aku mau pergi ke sana, aku tanya sama Tuhan. Aku mau ke situ bangun, aku tanya sama Tuhan. Aku mau ke situ, aku mau adakan, aku mau tanya sama Tuhan. Aku mau ketemu sama temanku yang lama, aku mau tanya sama Tuhan. Ada satu kejadian. Satu ketika dia itu mendapat telepon dan mendapat WA dari seorang temannya yang sudah 20 tahun yang lalu. Ya, teman ini baik. Paul, tahu Paul saudara? Namanya Paul, itu sudah bisa bayangkan ya. Wah, dulu itu pokoknya saya itu susah diberi penghiburan, tidak pernah kekurangan. Pokoknya dia itu memberi penghiburan. Nah, saatnya tiba, dia bertemu dengan temannya itu di suatu tempat. Begitu dia temu, baik Paul memangnya, Paul baiknya. Tapi kita tidak tahu hati seseorang. Saya bisa menerka hati seseorang. Oh, tanya Abu Titi aja. Saya bukan dukun, saudara. Tapi saudara berdoa lebih dulu. Amin. Tuhan, saya mau bertemu dengan Ari, Tuhan. Tidak ada di sini namanya Ari ya. Tidak ada, semoga saya bertemu dengan Ari, Tuhan. Kalau hatimu tidak tenang, berarti saudara harus ada apa? Ada tanda seru, hati-hati. Tapi hatimu sukacita menerima, belum ketemu loh. Wah, ketemu. Wah, sukacita. Berarti Tuhan mengizinkan saya memberitakan kebaikan Tuhan. Amin. Loh Bu, aku mau ketemu teman kok memberitakan, kan aku pendeta. Loh, enggak perlu saudara. Kamu harus percaya Tuhan. Enggak perlu saudara. Saudara temui dengan baik-baik. Dengan baik-baik, kita baik-baik. Pasti dia berkata, ya opo kabari. Betul enggak? Mana dia langsung bilang, oh ya sudah, enggak mungkin. Ya apa kabarmu? Betul enggak? Kamu makin gemuk loh, kamu makin cantik loh, kamu makin tampan loh, pasti gitu kan? Ya namanya orang kan bertemu pasti gitu. Pada saat itulah saudara harus mengerti pertemuan itu untuk apa? Oh, untuk ketemu. Lalu nanti lama-lama, nah aku gitu kesusahan, dia sudah seneng baik, aku kesusahan, tolonglah aku. Dengan mencucukkan air mata, mungkin dengan mimik yang sedih. Nama hati seorang teman tidak tego, dulu suka nolong, aku sekarang bales. Kamu mau hutang berapa? 100 juta. Mendelik dia, 100 juta. Gue gak pernah pegang uang 100 juta. Tolonglah aku. Mungkin dia sujud, mungkin dia peluk kita erat-erat, mungkin dia histeris di situ. Nah, kalau saudara tidak dengan doa, Saudara akan mengalami tanah yang longsor tadi itu. Saudara kasih uang itu dan tidak akan kembali uangnya. Makanya apa-apa berdoa, Tuhan, aku mau bertemu dengan si A, aku mau bertemu dengan si B. Mau belajar saudara? Amin. Kok sedikit bagian tengah atau amin? Beri kemuliaan pada Tuhan saudara. Saudara janji, bukan saya yang janji. Ingat saudara, tanah yang longsor itu berbahaya. Langsung masuk. Mobil tadi mewah, masuk. Belum. Uangmu berapa masuk. Belum. Jadi itu nanti nangis lagi. Aku pinjam uang lagi. Kasih lagi. Akhirnya gimana sih? Semuanya dikasih. Sertifikatnya rumah dikasih semuanya. Mari. Hal ini sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena kita tidak minta pimpinan Tuhan. Kita lihat lagi yang selanjutnya, saudara. Di sini, selama ada tanah longsor, saudara, ada juga yang namanya permukaan, batu karang di laut. Nah, batu karang di laut itu, saudara tahu, hati saudara itu kokoh, komitmen, pokoknya semua yang sudah ada di sini
Oke, tidak apa-apa. Kokoh seperti batu karang. Seperti gunung batu yang teguh tadi. Tapi, dengarkan saudara. Saat saudara memiliki hati yang teguh, Tuhan berkata, "Nui betesi, aku acung jempolkan kamu." Tetapi, bawahnya bagaimana? Landasan dasar yang diinjak oleh gunung es itu bagaimana? Adakah Tuhan yang menyertai menumpang? Atau kekuatan kita karena kita berhasil? Kalau bersama Tuhan, ditumpang begini saudara, bersama Tuhan, sekalipun hujan badai kiamat pun, halo, kamu yang punya tidak akan hancur. Amin. Dia akan aman bersama di dalam tangan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan saudara. Tuhan punya kuasa atas hidup manusia. Bila saudara tidak mempercayai perkara itu, maka saudara tidak ada tumpangan bersama tangan Tuhan. Maka pada saat badai menggoncangkan, pada saat hukinimetesis, setan menguat atau bergerak di segala arah, maka bunga ini akan kacau semua, hancur, tidak ada tumpangan. Saudara, apakah kita juga seperti itu selama ini? Kita berhasil, udah naik, jual tuh keplek nombek setan, udah naik tingkat 7, jual tuh lagi keplek, bukan tingkat 3, langsung 0. Saudara alami itu kah malam ini? Menangislah pada Tuhan saudara. Katakan, Tuhan ampuni aku, karena aku terlalu pandai mengutamakan pribadiku. Uang dan segalanya di hadapan setan, saudara, itu makanan empuk. Karena dia tahu kelemahan kita. Tidak ada uang, kita depresi. Tidak ada pemasukan uang, kita uring-uringan. Saudara, Tuhan itu mengerti isi hati kita. Dia tahu kelakuan kita sehari-hari. Dia tahu betul apa yang ada di dalam pikiranmu dan kekuatanmu. Setinggi dan sekokoh batu karang atau batu es, gunung es yang tinggi menjulang. Saudara, kalau di bawah tidak ada dasar kekuatan, robohlah itu. Seperti tadi tayangan tadi, percuma kita. Kemudian kita lihat lagi, ada gunung es batu, saudara, yang terhias begitu bagus. Itulah hidup kita. Ketika kita mampu dan kita bisa membeli segala sesuatunya, kita terhias bagus sekali, indah sekali. Tapi begitu kena aura kegelapan, saudara, hilang satu-satu. Bukan habis langsung, iblis itu pinter, satu-satu diambil, habis. Apakah kamu berharga di hadapan teman-temanmu? Ada seorang ibu yang menangis karena dia tahu bahwa saat dia memiliki segala-galanya, semua anaknya 12 itu sojagui, pepeh, karena dia menanti angpau, dia menanti hadiah. Tapi saat ibu ini sudah mulai tua rapuh, jalannya terseot-seot, hidupnya kacau, saudara. Karena dia tidak memiliki uang yang sebanyak seperti dulu. Semua orang menjauh. Hatinya luka. Dia tetap tersenyum. Karena dia tahu bahwa Tuhan pasti tolong dia. Dia berdoa, Tuhan, cukupkan saya, cukupkan saya, cukupkan saya, cukupkan saya. Saat berkata cukupkan saya, malaikat Tuhan sudah mendampingi. Sudah, jangan kamu sedih. Sabarlah kamu. Jangan kamu sedih. Sabarlah kamu, mengalirlah. Tapi ibu ini tidak kuat, saudara. Saat dia tidak kuat, dia masuk di pekarangan rumahnya. Anaknya yang 12 itu semuanya tidak mau peduli. Dan dia berkata, sekarang ini kita sudah memiliki rumah masing-masing. Kita sibuk, mah. Kita sibuk, Pak. Aku minta dengan hormat papa dan mama, pergilah ke satu tempat beli rumah. Nih, tak kasih uang. Betapa hancurnya hati orang tua.
Aku dulu kamu sakit tak gendong-gendong. Ya. Dengan kasih dari Tuhan. Kamu dulu masuk sekolah aja tidak punya uang, aku mati-matian untuk pinjam uang, untuk supaya kamu berhasil. Dulu kamu tidak memiliki apa-apa, sekarang kamu menjadi berhasil karena kamu tekun, tak ajak kamu berdoa. Lalu ibu ini dengan tertunduk lemah, dia meninggalkan tempat itu, dan dia masuk ke dalam bait suci, dan dia berkonfirmasi, Tuhan, ampuni aku, ajari aku untuk taat akan Engkau. Biarkanlah Engkau memberkati anak, cucu, dan mantuku semua, 12, dan cucuku ada 24. Tak serahno mantu-mantuku Tuhan, 12, di dalam tangan-Mu. Aku serahkan. Ibu ini berdoa, bergumul, saudara. Sampai hampir 1 tahun dia bergumul. Belum ada jawaban. Belum ada jawaban. Ibu ini kurus, kering gitu. Jalannya sudah tidak kuat, tidak ada orang yang perhatikan. Akhirnya saudara, dia bertemu dengan hamba Tuhan dan berkata, Ibu, jangan susah, katanya. Ibu harus sukacita. Ibu jangan susah. Ibu harus memiliki suatu power dari Tuhan. Jangan pakai pikiran dan perasaan, Bu, katanya. Jangan sedih, Bu. Tapi ibu ini sudah mulai lukanya parah. Nah, malam ini, hari ini, saudara ada pemikiran luka dengan siapapun yang saudara cintai. Selesaikan malam ini. Karena ibu tadi juga berkata, Tuhan, aku sudah tidak kuat, ambil nyawaku. Aku sudah tidak mampu bertahan hidup. Tapi hamba Tuhan menyuruh malaikat. Roh Allah berkata, Nujusiku turun dan katakan pada ibu itu, suruh dia bertahan. Percayalah, suruh dia bertahan. Akhirnya ibu ini bertahan, saudara. Dalam kondisi dia akhirnya masuk rumah sakit. Karena posisinya sudah rapuh, kondisi sudah rapuh, masuk rumah sakit. Kemudian tidak lama, saudara, dia kedatangan satu orang yang tinggi besar. Dia udah pikir itu temannya, ternyata bukan siapa-siapa. Dia berkata, Bu, ikut aku. Kemana? Ikut aku, Bu. Nanti aku akan beritahu. Ternyata ibu ini dibawa ke satu tempat di luar negeri, saudara. Dia mulai hidup baru. Hidup pembaruan. Dia seperti kembali melihat bukit atau gunung-gunung es yang indah dipandang. Dia mulai hati-hati untuk melakukannya. Karena dari pertama, dia punya satu kejadian yang sangat menyakitkan. Dia tidak mau lagi untuk yang kedua kali. Dia selalu berkata, tumpang tangan. Saudara, tumpang tangan. Dia punya rumah, tumpang tangan, Tuhan, sucikan rumah ini, tak serano, ini milikmu. Nanti tumpang tangan apa, dia punya apa, harta benda, Tuhan, sucikan, ini milikmu. Semua dikatakan milik Tuhan semua. Akhirnya suatu ketika ada anaknya menelpon, tak tahu nomornya dari mana, sudah berubah semua pada Ibu, ini aku, katanya. Bisa tidak aku minta tolong Ibu, beri aku pinjaman uang. Karena ini cucumu barusan tabrakan, dia harus beli jantung baru atau apa gitu baru, harus dioperasi cangkok ginjal atau cangkok apa saya lupa. Harus, Bu. Hati seorang ibu tidak berdaya, saudara. Ya, habis aku kasih. Pada saat dikasih, saudara. Nah ini, saudara. Orang yang menyakitkan saudara, saudara jangan pikir, nah nih uang. Ayo saudara, kita belajar untuk mendoakan. Tuhan, ini uang milikmu, ya. Tak serano ke dalam tanganmu. Sekarang ini berkati ini uang. Tak serano pada anakku yang ke-6. Begitu ditumbang tangan, saya kasihkan ke anaknya. Gemetarlah anak itu, saudara, mendapatkannya. Kenapa? Kenapa dia gemetar? Halo, kenapa dia gemetar? Bukan karena dia bersalah. Karena ada kuasa yang mengalir lewat surat atau lewat amplop uang tadi. Halo? Jadi doa yang benar ada kuasa mujizatnya.
Saudara jangan main-main lagi. Sekarang berdoa singkat atau panjang. Kalau saudara berdoa dengan iman, pasti ada kuasa yang besar. Itu harus diimani. Pada saat gemetar, dia merasa bersalah mengapa ngambil uang ini. Akhirnya karena dia kepaksa, saudara, dia kasih ke dokter terus sambil bercucuran air mata. Dan dia berkata sama dokter, "Enggak tahu dok, saya kok ngasih uang ini kok saya gemeteran dan saya nangis." Untung Tuhan sudah kirim, sudah dalam dunia ini diprogram, saudara, hidup manusia sama Tuhan. Ya, kita punya program. Tuhan itu memiliki program hidup manusia. Hingga akhirnya dia tahu, Tuhan berkata, "Hai malaikat, datangi itu dokter dan aku akan urapi lidah bibirnya." Diurapi sudah lidah bibirnya. Begitu dia bilang, "Aku kok gemetar ya dok, gak tahu ini uangnya kok ada sesuatu gitu, aku bersalah kayak apa gitu." Dokter bilang apa saudara? Koreksi hatimu. Karena uang ini bukan uang sembarang uang. Yang kamu diberi ini adalah ada satu kuasa yang besar. Loh, kok bisa tahu? Apakah dokter itu punya talenta penglihatan? Tidak. Ketika aku menerima, seperti ada satu sambungan. Nah ini saudara, dimanapun seluruh dunia, lempengan bergerak, dunia ini milik setan sekalipun. Kalau di ujung sampai ke ujung, kalau kita anak Tuhan, nyambung saudara imannya. Amin. Jadi kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, siapapun yang memiliki Tuhan, nyambung semua, saudara. Nyambung. Jadi saya berkata, ini nyambung. Aku merasa ada berkat juga aku terima. Sudahkah kamu mengucapkan syukur pada Tuhan? Lalu dia bilang, iya, aku yang bersalah. Karena aku sudah begini-begini. Dokter berkata, belum terlambat. Kembalilah kamu dan mintalah maaf. Sekarang kalau kamu sudah diberkati oleh Tuhan, kembalikan uang itu. Begitu luar biasa saudara. Begitu dia minta pengampunan, semua pekerjaan itu semuanya diubah oleh Tuhan. Jadi bukan kita yang mengubah, tetapi Tuhan yang mengubah. Kalau kita ini sudah benar semua, semuanya benar, ibunya kan sudah semuanya benar. Mengapa dia kok punya nasib kayak gitu? Malah diusir sama anaknya. Karena dia batu sikema, Allah berkuasa. Dia harus kenal dengan orang yang luar negeri itu. Supaya dia memiliki kejayaan kembali. Seperti gunung-gunung es tadi. Selama kita memiliki kemuliaan Tuhan, kita memiliki harta benda dan semuanya, sekalipun itu berapapun, kalau di dalam tangan Tuhan, Tuhan akan mempertanggungjawabkan. Amin. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan saudara. Kuasa Tuhan itu lebih besar dan lebih dahsyat dari apa yang kamu punya. Yang terpenting adalah pola kerjamu hati-hati. Jangan menyimpang. Jangan juga bersalah, merasa bersalah. Jangan juga merasa ada kutuk di dalam hidup kita. Ya apa sih Bu contohnya? Contoh ya saudara, kita punya salah dengan si A. Kita ini sudah selesai, tapi kita merasa terdoktrin. Ya. Terus, nah, itu namanya setan lagi mendoktrin saudara. Supaya kita ini tidak pede, tidak berani. Saudara harus berani mengungkapkan, Tuhan aku kok takut dengan orang itu, kenapa? Karena aku bersalah. Nanti Tuhan bicara, kalau perlu kamu minta maaf. Kalau enggak, kamu berdoa dalam roh. Itu terjadi, saudara. Akhirnya dia minta maaf, tidak dianggap. Dia tidak marah. Karena Tuhan saya bilang, ketika kamu sudah menyelesaikan masalah itu tanggung jawabku. Jikalau dia tidak mau memaafkan, itu juga tanggung jawabku. Jadi saudara, sebenarnya hidup manusia itu sangat nyaman. Tahu saudara nyaman? Sudah disediakan berkat, sudah disediakan perlindungan, sudah dijaminnya untuk hidup kekal. Tapi kita porak-poranda sendiri hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti jalur Tuhan. Ingat, hari ini Tuhan berbicara di tengah-tengah kita. Loh, aku melihat kamu bekerja. Nikusi. Aku mengetuk hatimu supaya langkahmu itu bersandar pada Tuhan.
Bu, orang kalau bersandar sama Tuhan itu apa ke gereja terus pagi, siang, malam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu? Boleh. Tapi kamu sudah melakukan kegiatanmu di gereja, sudahkah kamu juga melakukan kegiatan dalam pekerjaanmu? Kan saya perlu di gereja. Nanti kan Tuhan berkati, tidak bisa. Jikalau saudara mau melayani, saudara harus pelayanan dulu di dalam. Benahi dulu keluargamu, benahi dulu keuanganmu, benahi dulu kehidupan kamu. Jangan saudara dalam keadaan kekurangan. Saudara melayani Tuhan, lalu saudara berkata, Tuhan pasti memberkati, ternyata tidak ada berkat. Apakah saudara tidak dicemooh oleh iblis? Halo? Mari, sekarang ini waktunya Tuhan sudah tiba. Apakah kita ini menjadi bibit yang betul-betul mau berbuah? Atau kita ini menjadi bibit yang menjadi lamang, yang hanya tumbuh subur tapi tidak berbuah? Mari kita ambil bagian. Jikalau saudara anak Tuhan, jikalau saudara milik Tuhan, mari sepakat kita. Ayo mah, sini mah. Asa apa sih kamu tuh? Ya, gak usah lah. Kabeh mengikuti Bu Titi. Saya tidak bilang mengikuti Bu Titi. Yang penting hatimu mengikuti. Suara hatimu percaya, yakin, lakukan dengan doa, lakukan dengan penyembahan, lakukan dengan baca firman, lakukan dengan semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Pasti suatu saat doa orang benar akan dijawab. Amin. Dan semuanya itu akan nyata dalam hidup kita. Kalau saudara dalam hidup kita itu penuh dengan banyak masalah, bertubi-tubi, saudara harus mengerti tanda tanya, kenapa aku kok kayak gini? Selesaikan. Malam ini adalah pemutusan kutu. Selesaikan, saudara. Katakan, Tuhan, aku ini minta ampun ya Tuhan. Aku seringkali berkata-kata kotor. Tuhan, aku minta ampun Tuhan. Aku selalu jengkel Tuhan. Tuhan minta ampun Tuhan, aku ini selalu tidak mau dikasih nasihat sama orang. Tuhan, aku minta ampun Tuhan ya, karena perkataanku ini kayak halus tapi nyelekit lah omong. Selesaikan saudara. Atau saudara menjadi anak buangan. Contoh seperti apa? Waktu suami istri sedang menikah, dia baru mengandung pertama, bertengkar, oh cerai sudah, aku tidak mau, aku getun menikah dengan kamu, aku kecewa apa. Nah itu kutuk, anak kita menjadi kutuk. Akhirnya tumbuh, nanti dijodohkan orang tidak bisa, ya. Terus nanti kerja di mana-mana juga dikeluarkan, bermasalah saudara. Itu selesaikan. Jangan kita menunggu bencana itu dalam roh menghimpit kita dan kita mati kutu di situ. Tidak boleh. Kita harus punya power. Amin. Kita harus memiliki power yang kuat untuk hidup dalam berkemenangan. Amin. Saudara mau pulang membawa kemenangan? Saudara mau pulang membawa kuasa Tuhan? Saudara mau pulang membawa sukacita Tuhan? Ayo saudara beri kemuliaan Tuhan sore. Oh Tuhan mendengar. Dia tahu apa yang menjadi kelemahanmu. Tapi iblis juga tahu kelemahanmu apa. Kamu suka melihat video, kamu suka sesuatu yang tidak baik, iblis senang. Kita dinina bubukkan. Saudara tahu dinina bubukkan? Saudara seperti orang digendam. Diikat, langsung dikeplek. Ingat pada waktu saya koma, saudara, orang kalau tidak punya kehidupan, harapan keuangan, harapan untuk hidup ke depan tidak ada, kita ini seperti orang koma. Orang kalau koma tuh ketemunya sama setan-setan. Saya ketemu sama setan, yang namanya gendruwo, yang namanya wewe gombel, yang namanya pocong, yang namanya dunia orang mati, itu saya sudah ketemu. Jadi orang koma itu setannya yang datang, saudara. Coba kalau waktu itu saya koma, saya tetap percaya pada Tuhan dan saya memuji-muji Tuhan, pasti yang ketemu adalah malaikat. Karena yang menuai itu malaikat. Tapi kita ini ditabur lalang, ditabur luka batin, ditabur kebencian, ditabur ketidaksukaan, sehingga dalam rumah tangga kita ini tidak ada satu kebahagiaan. Saudara, hidup manusia harus ada bahagia. Hidup manusia harus punya masa depan.
Bu, tapi apa Bu? Abot Bu, anakku ini sakit, anakku itu situ, anak itu semua ngeroyok aku Bu, semua arah ke aku. Puji nama Tuhan. Berarti saudara memiliki jalan salib. Kalau saya memiliki jalan salib, di balik salib itu ada satu kemenangan menanti saudara. Amin. Ada satu kemenangan yang menanti hidup saudara, supaya saudara bertahan hidup, bertahan dalam Tuhan, bertahan dengan pimpinannya, karena Dia berkuasa atas hidup kita. Jangan kita lalai dan lelah bekerja, karena inilah saatnya. Lempengan bumi bergerak cepat, saudara juga harus lebih cepat bergerak. Amin. Kalau lempengan bumi tadi sudah menghancurkan semua, saudara harus lebih giat lagi bekerja. Inilah waktunya. Sebelum nam-nam mementeraikan di dahi kita minta pementeran, supaya Tuhan mementeraikan keluargaku. Amin. Minta pimpinan dan Tuhan, aku buka keluargaku, tolong si A anakku, tolong si B, tolong si C. Semua yang kita cintai dipanggil namanya. Bawa dalam pelataran Tuhan, supaya Tuhan mementeraikan. Bukan hari ini, mungkin hari esok, bisa lusa, bisa setahun, bisa saudara tidak ada. Tapi Tuhan tidak pernah berhutang pada saudara. Apapun yang menjadi doamu, kalau itu benar, Dia menanti saatnya. Sungguh saat rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Amin. Karena detik ini saudara, kalau bukan karena Tuhan, saya tidak akan berdiri di sini. Kalau bukan karena cinta Tuhan, saya tidak akan bisa bertahan menjadi hamba Tuhan. Kalau bukan karena salib itu, saya tidak akan mampu untuk mengatakan bahwa saya masuk dalam roh penglihatan. Capek saudara, capek. Masuk rumah kelihatan, di jalan-jalan kelihatan, di mana-mana kelihatan. Tapi saya tidak berani mengusir, karena Tuhan tidak suruh. Kalau Tuhan suruh, pasti Dia berkata, hai kamu hambaku, keluar kamu dari tempat ini, pergi kamu ke sebelah timur. Hai kamu hambaku, ayo sekarang jangan kamu di pesawat ini aja melamun atau memuji, keluar kamu rohku bersama aku, keluar. Hai kamu hambaku, selalu gitu saudara. Karena kita itu berkomunikasi, berdoa sama Tuhan. Loh, Tuhan kan punya komunikasi. Tuhan kan punya komunikasi. Bu Titik kan punya komunikasi dengan Tuhan, tapi saya tidak punya. Saudara, percayalah, Tuhan itu berkuasa atas langit dan bumi. Dia berkuasa atas hidup kita. Amin. Mari saudara, saya akan menyanyikan satu lagu, saudara. Karena KKR hari ini adalah tim musik untuk maju ke depan. KKR hari ini adalah satu janji Tuhan untuk menjadi kemenangan di dalam Tuhan. Karena pada waktu malaikat Tuhan itu bersama bersama kita, maka Dia akan memberikan penuaian yang kuat, menjadi pemenang dalam segala perkara. Imani, karena pujian ini akan membawa saudara untuk mengetahui apakah kehendak Tuhan di tengah-tengah kita. Saya mohon tim pujian juga untuk menyanyi ke depan, untuk maju ke depan. Karena lempengan bumi bergerak tahun 2019 sampai 2022, saudara harus waspada. Jangan percaya pada siapapun. Tanya sama Tuhan dulu. Sukacitakah kamu bertemu dengan orang itu? Sukacitakah kamu bekerja sama dengan orang itu? Kalau tidak, jangan teruskan. Karena Tuhan ingin bahwa pujian syukur itu adalah ketika saudara mendapat urapan Allah. Dengan rendah hati kita bisa menyembah Dia. Kita sadar kita ada karena anugerahnya, bukan karena kekuatan kita lagi. Ketika kakiku melangkah perlahan-lahan setahap demi setahap, aku mulai duduk terdiam dan merenung seorang diri. Aku sapa burung yang sedang berkicau di atasku. Aku juga menyapa suasana di sana yang musik semuanya biru, adalah awan. Dan aku melihat guncangan ranting-ranting daun sedang bergoyang lembut. Angin semilir lembut menerpa seluruh kehidupanku, termasuk juga hatiku. Aku mulai mempermainkan, di depanku ada batu kerikil yang kecil. Aku mulai bermain di situ. Saat itulah Roh Kudus berbicara di tengah-tengahku.
Hai kamu anakku, sudahkah kamu mengucapkan syukur atas semua yang kamu alami ini? Saat itulah aku menganggukkan kepalaku. Aku berkata dalam hati, sudah, aku sudah berterima kasih karena semuanya indah pada waktunya. Tetapi di saat kamu mengalami sesuatu yang membuat hatimu tertekan dan kamu tidak bisa tidur, kamu merasa bahwa hidup ini sangatlah panjang dan tidak berguna, adakah kamu juga mengucapkan syukur? Saat itulah aku membayangkan, kemarin malam aku tidak bisa tidur karena aku memikirkan suatu perkara yang membuat sakit di dalam batinku. Aku sudah melakukan semua perkara yang menyenangkan hati Tuhan, tapi apa yang aku dapat? Semuanya sepertinya sia-sia hidupku, karena selama ini aku menganggap orang-orang di sekitarku itu baik, saling membagi hati, saling membuka. Bahkan saudaraku pun yang saudara sedaging, aku senang karena dia juga bahagia hidupnya. Tapi saat detik-detik itu, aku melihat tak seorang pun yang tahu keadaanku. Aku mulai membagi rasa, orang tidak peduli. Aku mulai membuka pada saudaraku, tidak ada orang yang peduli. Sehingga aku memandang awan dan aku berkata, ya Bapa, tengoklah hatiku, karena aku lagi sangat menderita. Tetapi aku merasakan bahwa Tuhan tidak mendengarkan jawaban doaku. Apa yang kamu pikir pada saat itu? Karena aku merasa tidak ada kepuasan dalam hatiku. Mengapa tidak adil dunia ini? Mengapa Tuhan tidak adil dalam hidupku? Selama ini aku selalu kekurangan. Apakah Tuhan memberikan rancangan-rancangan kekurangan padamu? Apakah Tuhan memberikan rancangan-rancangan penyakit di dalam hidupmu? Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah memberikan rancangan-rancangan kecelakaan pada orang-orang pilihannya. Apakah kamu percaya? Saat itulah aku bangkit dan aku berlari kencang masuk dalam pelataran Tuhan. Dan aku pegang salib itu dan aku berkata, Tuhan ampuni aku. Bukan aku tidak percaya, tapi kenyataan hidup ini kadang memutarbalikkan. Kebenaran ini menyakitkan buat aku. Mitu sikenema, kata malaikat Tuhan. Ketahuilah, semua orang pilihanku di akhir zaman, dia harus masuk dalam genggaman tangan Bapa. Supaya di dalam genggaman tangan Bapa, kamu pasti bisa bertahan. Loh itu sih, penyakitmu pun menggerogotimu, kamu pasti bisa hidup dan bahagia. Sekalipun kamu banyak hutang piutang, kamu pasti akan berhasil. Kenematisi, karena tayaka tangan Tuhan menjagai kamu. Ya Tuhan, terima kasih. Aku ada di sini karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Lihatlah dia berpesan pada kita, angkat tanganmu. Luwisi. Dia berkata, angkat tangan. Aku berkata sungguh kepadamu, hari ini juga penguasa kutuk di dalam tubuhmu, roh-roh kejahatan, penguasa-penguasa kegelapan yang mengikat kamu sampai sekarang, penguasa-penguasa yang mengutuk-ngutuki kamu sampai sekarang, di dalam nama Yesus diputuskannya. Dan kami percaya tangan kami dipenuhi dengan urapan Allah, tempat ini dipenuhi dengan kuasa Allah. Maka dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang punya luka batin Tuhan pasti beri balut, yang punya beban berat pasti Tuhan ikut campur tangan. Karena kita
sekian nama. Hari ini aku akan adakan pelepasan satu persatu. Nunggu lebih nama. Siapkan hatimu. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, maka kami siapkan hati kami atas kuasa darah Tuhan Yesus, atas kelahiranmu di dalam Yerusalem hidup kami. Maka lahirlah engkau sampai Maranatha datang, berkat tercurah di atas kita. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, kita sama-sama